Ngapain? Lah undang. Perkenalkan, nama saya Dian Herdiansah. Saya sebagai desainer grafis di Billionaire Coach. Nama saya Bisma Hoyo Hanafi, pekerjaan saya di bagian IT, di bagian teknologinya. Nama Irfan, di bagian graphic designer, tim kreatif lah ya. Perkenalkan, nama saya Didit. Di sini saya bagian advertiser untuk Kang Dewa ya, di perusahaan-perusahaannya Kang Dewa. Perkenalkan, nama saya Afik dan alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai marketing ya di PR Kosmetik, tepatnya di tim di Bandung gitu ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kang Ridwan. Biasanya disebut Kang Ridwan ya. Kalau nama lengkap ya Ridwan Zainul Falah. Ini sekarang pegang leader customer relation. Nah, customer relation sekarang. Kalau penghasilan jangan angka ya. Kelannya alhamdulillah cukup lah untuk ngebiayain rumah tangga, ngebiayain adik juga cukup, juga buat makan-makan sehari-hari cukup lah. Penghasilan sebulan kisaran fluktuatif sih ya. Untuk penghasilan, alhamdulillah ya, saya nggak bisa nyebut angkanya ya. Gitu. Penghasilan ya mungkin inisialnya belasan ya, belasan. Kalau nyebutin gaji sensitif banget ya coy. Ya cukup lah buat beli susu anak, beli popok, beli belanja istri, buat kuota dan lain, cukup lah. Kalau keseluruhan range-nya mungkin dari 8 sampai 15. Hitung dulu, adalah di atas 10 juta mah ya. Kisaran 4 sampai 7. Keseluruhan ya, keseluruhan bisa di angka 8 ke 10. Sama. Itu dari berbagai mungkin nama ya, kayak bonus, terus gaji pokok, dan ya bonus, ini dua itu aja sih. Tergantung jumlah penjualan gitu. Penghasilan per bulan. Ini akumulatif atau apa ya? Take home pay antara di range ya. Tergantung ya. Kalau lagi memang kejar-kejaran, plus lagi memang achieve target, ataupun misalnya memang lagi on fire, itu bisa lebih lah. Bisa lebih dari gitulah. Karena kan banyak ya itunya. Bisa. Ya impiannya sih di angka 2 digit lebih lah ya. Nyebrang ke 10 lah. Nyebrang ke 10. Kalau impian sendiri pasti sebesar-besarnya ya, tapi ya kalau ngelihat referensi dari orang-orang di luar negeri dan lain-lain, mungkin ya 2 digit juga udah alhamdulillah cukup gitu. Ngapain? Ngapain sebut? Itu minimal banget 8 lah mungkin. Sebenarnya kita ngacunya ke angka cukup aja sih. Angka cukupnya biasanya berapa sih kalau misalnya kita hidup di Bandung ya. Berarti acuannya itu lebih ke UMK Kota Bandung ya kalau untuk pribadi. Target penghasilan ya mungkin selalu bertumbuh ya. Jadi kayak 5 tahun ke depan ya bisa di angka 50-an sampai 100 juta. Nah, kalau berdua ya sama istri berarti 2 kali lipatnya dari UMK Kota Bandung ya. Tapi ya alhamdulillah sih saya kerja di sini lebih dari itu sih. Terus 10 tahun mendatang ya lebih dari itu gitu ya. Kalau konsumsinya tetap ya berarti nyisihinnya yang dialokasikan ke yang lebih tepat ya, kayak gitu. Kalau emang puas dan bersyukur pasti cukup lah, dicukupkan gitu. Sebenarnya bukan gaji ataupun bukan penghasilan sebenarnya. Goalnya itu adalah gimana caranya bisa sedekah ya, sedekah ratusan juta ya. Kalau Kang Dewa kan miliaran rupiah, kalau saya ratusan juta, gimana caranya sebenarnya itu. Lah kalau misalkan untuk nyisihin budget sedekah, infak, alhamdulillah ada tiap bulan. Alhamdulillah setiap bulan udah disisihkan untuk sedekah. Juga
kadang-kadang suka ngasih atau nyumbang untuk Jumat berkah di masjid dekat rumah gitu. Budget sosial ada ya, jadi dan itu dirutinkan udah kayak auto debit ya, jadi tiap saya dapat langsung otomatis keluar ke sana gitu. Oh, udah ada, dibajetin ya. Tapi sebelum sedekah masih ada kewajiban-kewajiban lainnya itu seperti itu. Tapi nargetin gimana caranya bisa sedekah brutal kayak Kang Dewa sebenarnya. Kalau saya itu ada ya, tiap pagi memang saya selalu sedekah ya, untuk walaupun belum besar ya, tapi adalah tiap pagi biasanya kita sedekah ke Kitabisa dan lain sebagainya. Kalau hari Jumat memang agak dibesarin. Saya sama istri memang udah dianggarin ya untuk sedekah subuh ada berapa gitu. Selain itu ya sedekah ke orang-orang terdekat kita ya, kayak ke mertua, ke orang tua dan lain sebagainya. Oh, ada pasti. Ya ada. Berapa persen? Bisa 30% lebih. Random aja sih, tergantung tergantung pada bulan itu ada berapa gitu. Nggak ngehitung sih berapa persentasenya ya. Tapi kalau misalkan untuk pembagiannya, saya ngebagiin pertama tuh ke ibu dulu. Konsep sedekah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kan yang terdekat dulu. Bener kan? Yang terdekat dulu, berarti ke ibu, siapa adik, ke kerabat, keluarga di sekitar, dan ya istrimu udah jelas ya itu man, dan nafkah bentuknya kayak gitu. Kalau untuk berapa persennya random? Nah, masih random karena sekarang masih banyak kebutuhannya. Oh, biasanya random aja sih, tapi kalau setiap pagi memang udah ada gitu. Kita berapa dan sebagainya. Iya, kalau ngeset berapa-berapanya sih nggak ada, tapi ya tergantung pas mau nyumbangnya gitu. Tapi insya Allah kalau untuk sedekah mah diutamakan ya. Berapa besarnya? Ya alhamdulillah ya. Intinya berbanding lah. Kalau 10% di atas lah insya Allah. Kalau untuk ditanya penting nggak penting ya pastinya penting. Itu kan diwajibkan kita mengeluarkan 2,5% dari penghasilan kita gitu ya. Misalkan dari gaji ya kita mengeluarkan pokoknya itu kan 2,5% gitu. Karena udah sering dikasih tahu, sering diajarin juga bahwa rezeki yang kita terima itu kan titipan ya. Pasti ada titipan dari Allah tuh untuk orang lain juga melalui kita gitu. Terus juga kan sedekah juga bisa dibilang cukup diwajibkan juga gitu ya, untuk saling berbagi seperti itu. Saya menyikapinya tuh dari dua hal ya, di dunia dan di akhirat gitu ya. Jadi kalau di dunia mungkin nggak kerasa, misalkan dalam tanda kutip nggak kerasa tuh kayak mana nih gitu kan, mana nih gitu kan, balasannya katanya 10 kali lipat, 700 lipat gitu kan. Dari mana duitnya? Dari saya sendiri gitu kan ya. Saya dari tahun 2017 atau 2018-an lah. Itu emang punya list impian gitu. List impian Dian Herdiansah gitu. Itu ada 10 kurang lebih ya. Dan salah satunya itu adalah bisa menjadi jalan rezeki untuk teman-teman di kampung saya sana gitu. Tapi yang tidak kita sadari ya kadang-kadang ya kita sehat gitu kan, kita juga dikaruniai keturunan mungkin gitu ya. Jadi dan itu nilainya kalau misalkan kita ngelihat orang lain gitu itu butuh biaya yang besar untuk mendapatkan itu, dan kita dapatkan itu ya secara langsung gitu ya. Jadi yang saya rasakan itu. Alhamdulillah ya sudah saya biasakan dari zaman dulu ya. Dari sebelum saya nikah, bahkan sebelum saya kerja di BC gitu. Karena saya itu punya belief ya, kalau kita misalnya sedekah, Allah pasti ganti gitu. Dan salah satunya adalah ya saya pengen sedekah gitu. Ya jumlahnya saya juga nggak tahu sebenarnya berapa yang harus saya keluarkan, tapi intinya adalah niatan untuk ke sana gitu. Tapi yang saya fokuskan ya kita tuh kayak ibaratnya punya saldo yang tidak bisa kita tarik tunai di dunia ya, kita naruh aja dulu gitu. Berapapun pendapatan kita ya, memang kita penting menganggarkan untuk sedekah ya. Diganti berkali lipat itu bukan berarti kita sedekah 100.000 diganti 1 juta, enggak gitu. Kalau yang saya pahamin ya, tapi diganti dengan rezeki yang lainnya, dengan sehat dan lain sebagainya. Ya penting gitu ya. Pertama kalau ngomongin sedekah ya yang paling utama tentu yang ke keluarga ya. Apalagi kalau yang udah berkeluarga ya paling utama ke pasangan. Segi manfaatnya ya pasti menyambung silaturahim ya gitu. Jadi orang bisa ngerasain manfaatnya juga dari apa yang kita tuai, apa yang kita raih.
Jadi orang juga mau bantu doa juga gitu. Dulu pernah ketika emang lagi agak seret gitu, terus tiba-tiba ada kebutuhan yang emang harus dikeluarkan, pas lagi pusing-pusingnya tiba-tiba ada yang transfer aja gitu, nggak tahu karena apa. Ya betul, sangat penting karena ya, ketika kita bekerja ataupun kita hidup ya kita berbicara bukan tentang diri kita sendiri tapi tentang orang lain sebenarnya itu.